Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih hidup, masih dalam anugerah kasih karunia Tuhan, masih Kristen, masih dipelihara Tuhan, dan senantiasa masih boleh jadi berkat dimanapun kita ada. Dan kita berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau kita masih hidup, jangan mengeluh, jangan bersungut. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Selamat datang dalam program kita, Kamu Hebat. Dan izinkan saya mengingatkan buat saudara, kamu hebat, ya kan? Kenapa kita hebat? Karena ada Tuhan di dalam kita. Kenapa kamu hebat? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kenapa kamu hebat? Karena pasukan malaikat Tuhan menjaga kita, dan kita diingatkan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu, mau ada tantangan, mau ada pergumulan, mau ada masalah, tetap setia pada Tuhan. Karena di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Today is Monday, and Monday is the day of PHM, ya kan? Saat untuk kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Makanya program kita bernama Please Help Me, ya kan? Karena saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus selalu ada pertolongan. Dan sebagai bagian dari komunitas program Kamu Hebat ini, saya ingin setiap saudara saling menguatkan dalam terang kasih Tuhan. Dan selalu saya katakan bahwa di tempat ini kita bukan orang-orang hebat. Di tempat ini kita adalah orang-orang biasa yang mau belajar. Dan justru karena kita orang biasa yang mau belajar, saya menyebutnya kamu hebat. Orang hebat bukan berarti sempurna. Orang hebat bukan berarti tidak ada kekurangan. Orang hebat bukan berarti tidak punya kelemahan. Tapi orang hebat di tengah kelemahannya, di tengah kekurangannya, di tengah keterbatasannya, mau terus belajar, mau terus mengandalkan Tuhan, mau terus jadi berkat. Itu yang saya beri nama Kamu Hebat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara merasa program-program ini memberkati saudara, jangan lupa like-nya. Dan itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Karena ketika like-nya itu cukup baik, mungkin sekitar 500 sampai 1000 like di setiap program-program kita. Kalau perlu lebih dari itu, maka program kita akan selalu menjadi top future yang akan memberkati banyak orang. Lalu kalau saudara merasa program ini juga baik untuk saudara sharekan, baik melalui media sosial saudara maupun WhatsApp grup saudara, sehingga ada banyak orang juga merasa diberkati dengan program ini, saudara. Dan jangan lupa kalau ada loncengnya sudah bunyikan, tanda absen sudah hadir. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe, sehingga kita terus menjadi komunitas yang menjadi berkat. Wow, saya lihat kita sudah hampir mau 1 juta, saudara, ya kan? Walaupun masih setengahnya, ya kan? Tetapi berjuang terus, ya kan? Dan jarang juga kan ada program-program rohani yang sampai 1 juta. Kita upayakan, saudara, ya kan? Saya harap jangan-jangan selesai tahun ini kita akan reach 1 million viewers, ya kan? Haleluya. Bisa nggak? Bisa lah, kamu hebat kok. Ya, kita targetin ya. Akhir tahun ini kita sampai 1 juta viewers, ya kan? 1 juta bukan viewers, followers, ya kan? Dan bagaimana bisa? Itu kalau sudah ikut terlibat. Karena sekali lagi saya bilang, program Kamu Hebat ini bukan program saya, ya kan? Saya hanya pemandunya, saya hanya gembalanya, saya hanya pengarahnya. Tetapi ini program kita semua untuk terus jadi berkat. Dan ribuan orang sudah tertolong, ribuan orang sudah diberkati, saudara. Bahkan pada zaman-zaman COVID kita kirim APD. Dan sampai sekarang yang bisa kita bantu hamba-hamba Tuhan, kita bantu. Dan banyak juga tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan, kita hadir dengan bantuan-bantuannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya bersyukur juga untuk 40 Kadif PI yang Tuhan percayakan melayani bersama dengan program Kamu Hebat ini. Dan buat saya, mereka adalah orang-orang hebat. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu teroris Sigi terjadi, begitu cepat tim melayani. Saya masih di Amerika, saudara, ya kan? Saya hanya mengarahkan, tetapi tim luar biasa. Hanya hitungan hari sudah ada di tempat, dan bukan 1 kali, 2-3 kali hadir. Dan luar biasa Tuhan memakai tim ini. Bahkan di tengah-tengah banjir waktu itu di daerah Kalimantan Barat, bahkan di Lampung, di beberapa tempat, terus tim bekerja luar biasa. Saya memuji Tuhan, dipercaya Tuhan hal-hal yang dahsyat
Makanya buat saya, kalau kita bisa melayani semua karena anugerah, ayo mari kita berbuat sesuatu. Seperti saya bilang, program-program ini hanya menginspirasi saudara, dan saudara yang harus bergerak terus bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Kamu Hebat, karena kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Dan pertanyaan kita hari ini yang dipilih oleh tim ini sangat menarik. Apakah vaksin COVID bagian dari kegerakan antikris? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada saja kelompok-kelompok yang senang memancing kegaduhan, saudara. Di tengah orang sedang ribut menghadapi pandemi, di banyak orang sedang tertekan dan cemas, ada saja orang-orang yang hatinya begitu jahat, saudara. Buat saya ini hati yang betul-betul keji, saudara. Bahkan di tengah situasi seperti pandemi ini, bukan turut bersimpati, tapi turut menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Justru ketika pengharapan terjadi melalui vaksin, lalu ada saja orang-orang yang hatinya dirasuk oleh setan dan iblis, saudara. Sehingga akhirnya mulai mengabarkan, wah ini adalah kegerakan antikris. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang senang menciptakan kegaduhan. Karena buat kelompok-kelompok ini, kegaduhan itu ada keuntungan, saudara, iya kan? Sama seperti orang-orang yang menciptakan perang misalnya. Mungkin sudah berkata, oh perang itu kan terjadi. No. Ada orang-orang yang menciptakan perang supaya senjatanya dapat terjual, supaya medianya dapat laku. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, memang ada konspirasi tertentu yang selalu menciptakan suasana panas dan gaduh. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan ada orang-orang yang hatinya memang dikuasai oleh iblis demi kepentingannya sendiri, demi kenikmatannya sendiri. Contohnya politisi-politisi tertentu, ya kan? Kalau diam-diam aja nggak dapat apa-apa dia, ya kan? Tetapi justru keributan yang timbul, kegaduhan yang timbul, itu menciptakan keuntungan-keuntungan tertentu. Nah, kita harus berdoa tetap dalam nama Yesus supaya anak Tuhan jangan bodoh, anak Tuhan jangan terlibat dengan menyebarkan berita-berita ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kegaduhan-kegaduhan yang memang mau menciptakan ketakutan, kekhawatiran. Saya berkali-kali menyebutnya sebagai bagian dari fear engineering yang menyerang bumi ini. Nah, sekarang saya jawab, apakah vaksin COVID bagian dari kegerakan antikris? Coba lihat Wahyu pasal 6 ayat 1-17. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, penafsiran di ayat ini, di bagian ini, di perikop ini yang seringkali dipelintir, saudara. Saya bertobat dari tahun 1976. Saya masih umur 10 tahun. Dari zaman itu, apa saja ada sedikit persoalan, wah ini bagian dari antikris, wah lu diterjemahkan dari perikop ini, wah ini artinya ini. Saya ingat nggak waktu MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, sebelum terjadinya Uni Eropa, ya kan? Sudah tahu nggak apa yang terjadi, ya kan? Wow, ini kepala naga 12 apa segala macam, saudara, iya kan? Lalu nanti kemudian waktu Y2K, wah ini kegerakan antikris, wah akan begini, dunia akan berakhir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tafsiran-tafsiran bodoh, saudara, yang tidak berdasar dan hanya mau menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Mulai dari tahun 79 pernah dikatakan, wah planet-planet bergaris lurus, nanti dunia akan pecah, antikris akan berkuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mana saudara? Kalau Kristus datang, nggak ada yang begini-begini. Kalau Kristus datang, dia datang tiba-tiba, kata Alkitab, seperti pencuri. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda-tanda zamannya udah makin nampak. Tetapi kita nggak perlu berspekulasi dengan hal-hal yang bombastis seperti itu, saudara, ya kan? Nah, kita lihat firman Tuhan, Wahyu pasal 6 ayat 1-17. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, suara bagian bunyi deru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepada dikarenakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini saja ada banyak penafsiran-penafsiran. Ada banyak orang yang bilang, oh inilah awalnya akhir zaman. Akhir zaman mulai dengan Kristus yang sebagai pemenang, yang mencurahkan darah dan kayu salib dan berkata sudah selesai, ya kan? Lalu yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya, ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikarenakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepada dikarenakan sebilah pedang besar. Ada yang bilang, oh ini zaman waktu Yesus mati, kemudian kaisar-kaisar Romawi mendatangkan kehancuran. Sebagian bilang, no, ini zaman sekarang. Terorisme diberi kuasa untuk membunuh.
banyak gereja-gereja dihancurkan, ya kan? Banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang penafsiran, ya kan? Lalu dan ketika ayat yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Sebagian berkata, wah ini adalah zaman kegerakan kebangkitan gereja Tuhan di akhir zaman. Zaman Pentakosta, di mana orang kembali pada karunia-karunia Allah. Dan orang diingatkan pada 2 hal, roti dan anggur. Roti adalah lambang perjamuan kudus, ya kan? Dan roti dan anggur itu lambang perjamuan kudus. Dan minyak itu adalah lambang urapan Tuhan. Di akhir zaman, pengurapan Tuhan. Dan kemudian kesucian tubuh Kristus yang diwajibkan. Wah, penafsiran-penafsiran yang oke aja, saudara, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari gitu ya kan. Tetapi jangan berspekulasi. Ayat yang ke-7, dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Sebagian berkata, ini nih zaman COVID, ya kan? Tapi sebagai kasih dalam Tuhan, ini sudah berkali-kali orang ngomong ini waktu zamannya pandemi ini, zamannya apa itu namanya flu burung lah, zamannya SARS lah gitu. Jadi sebenarnya kasih dalam Tuhan ada banyak penafsiran, sebetulnya berisi begitu spekulasi-spekulasi yang sangat menakutkan. Saudara, ayat 9, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Sebagian bilang, wah nanti zaman antikris akan ada kehancuran. I'm afraid zaman itu sekarang. Begitu banyak orang yang rohnya sudah mati, pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, semangat penginjilannya sudah mati. Yang ada hanya saling menyerang satu sama lainnya, gereja satu saling menjatuhkan gereja lainnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah untuk setiap kita perikop ini memberi makna. Yang penting satu, kita sepakat waktunya sudah sangat dekat. Yang kedua, kitanya harus siap. Dan yang ketiga, kitanya harus bergandengan tangan. Dan yang keempat, kitanya harus lawan segala kegerakan-kegerakan iblis. Dan yang kelima, kitanya harus sangat waspada dengan roh-roh nabi-nabi palsu, ya kan? Dan penyesat-penyesat yang kemudian dengan tafsiran yang kelihatannya pintar-pintar luar biasa itu tiba-tiba mau nyatakan, oh ini maknanya begini, maknanya begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maknanya adalah kita harus siap. Tuhan tidak spesifik ngomong tentang peristiwanya, tapi Tuhan meyakinkan kita bahwa apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan tujuannya agar kita bukan menjadi peramal-peramal, tapi tujuannya agar kita mempersiapkan diri, bekerja keras buat Tuhan, bersatu, menangkan jiwa, dan mentuntaskan amanat agung, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ini yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita menjadi peramal-peramal sok tahu, sok jago, sok pintar, yang akhirnya bikin ramalan-ramalan, oh ya nanti ini begini, nanti begini. Sebentar lagi tiup aja suling di depan ular. Anakku. Itu bahaya, saudara. Tuhan tidak pernah suruh kita menjadi peramal-peramal akhir zaman. Tuhan suruh kita baca tanda-tanda zaman, mengerti tanda-tanda zaman untuk mempersiapkan diri, untuk bersatu, dan untuk mentuntaskan amanat agung di akhir zaman. Jadi jangan jadi peramal-peramal akhir zaman yang kacau. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagikan darah. Dan binatang-binatang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu di karang gunung. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ayat itu harus dipahami, satu, mengingatkan kepada kita bahwa akhir zaman sudah tiba. Dan yang kedua, mengajar kita harus waspada. Yang ketiga, mengingatkan kita untuk bersatu dan tidak saling menyerang. Dan yang keempat, mengajar kepada kita untuk memberitakan Injil. Karena kita bilang, Injil itu harus tersebar dulu, baru tiba kesudahannya. Nah, pendahuluannya, apakah COVID dan vaksin adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman? Jawaban saya sederhana, yes, absolutely yes. Absolutely yes. Nothing to debate. COVID, vaksin adalah bagian dari akhir zaman. Nah, kenapa? Karena yang pertama, banyak orang mati karena kecemasan. Betul kan? Dan Alkitab sudah menubuatkan. Yang kedua, Injil akan tersebar. Betul. Karena COVID, akhirnya dinding-dinding gereja runtuh. Pintu-pintu gereja tertutup. Supaya masing-masing tidak menonjolkan ego sektoralnya, ego denominasinya. Ya kan, kita semua sekarang jadi satu. Dan Injil makin tersebar. Orang dulu kalau mau dengar Injil harus masuk gereja. Sekarang orang kalau mau dengar Injil tinggal buka YouTube, saudara. Tinggal buka media-media sosial. Kenapa? Karena Injil harus disebar. Tinggal kita mau menerima atau menolak, tapi Injil sudah tersebar. Amin. Iya kan? Dan karena situasi COVID, yang tadinya tidak ada signal, sekarang harus dibuat ada signal supaya anak-anak bisa belajar apa-apa. Tetapi dampaknya juga Injil sudah tersebar. Tinggal persoalannya mau kita terima atau enggak, mau kita buka atau enggak gitu. Jadi banyak orang mati karena kecemasan, itu Alkitab. Itu nubuatan firman. Yang kedua, Injil akan tersebar, itu nubuatan firman dan tergenapi hari-hari ini. Sehingga kita tahu bahwa COVID dan gerakan vaksin ini adalah bagian dari akhir zaman. Dan yang ketiga, jelas dalam kitab Wahyu dikatakan yang jahat akan bertambah jahat dan yang benar akan bertambah benar. Kita lihat sekarang, prostitusi online sangat meningkat. Ya kan? Lalu orang jualan konten-konten cabul. Ya kan? Karena merasa, ya bis gimana ya mereka? Saya susah cari uang. Lalu ditawarkan teman. Ada namanya apa sih? OnlyFans lah, inilah gitu ya kan. Ada banyak gaya-gaya tertentu yang akhirnya prostitusi online semakin marak. Kenapa? Iya, orang merasa susah, yang jahat akan bertambah jahat, tapi yang benar akan tambah mengasihi Tuhan. Iya kan? Yang sungguh-sungguh akan bertambah sungguh-sungguh. Jadi terlihat bahwa memang gerakan-gerakan COVID ini akan mengarahkan dunia pada akhir zaman. Namun pertanyaannya, apakah vaksin adalah jebakan dari antikris yang perlu dihindari sama sekali? Jawaban saya jelas, tidak. Karena justru menghindari vaksin adalah cara kerja iblis. Jelas ya. Apakah COVID dan vaksin adalah bagian dari akhir zaman? Yes. Apakah vaksin adalah bagian dari antikris yang harus kita hindari? Jawaban saya sama sekali tidak. Karena menolak dan menghindari vaksin adalah cara kerja iblis. Mungkin sudah menatap saya, mungkin sudah bagian dari konspirasi yang berkata, oh vaksin itu alat antikris dan sudah punya 1001 bukti-bukti yang sebetulnya bukti-bukti yang gak jelas dan murahan, saudara. Yang hanya didasari pada sekelompok persoalan-persoalan kecil, sekelompok pemberontak-pemberontak yang memang gak punya sejarah, yang melakukan sesuatu terobosan yang luar biasa, saudara. Dan sebagian besar yang saya sudah baca tentang kelompok-kelompok yang menyerang vaksin, itu hanya menciptakan kegaduhan dan hanya membangun isu yang penuh dengan kebencian. Dan saudara, PKS dalam Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Nah, saya pelajari kenapa justru menghindari vaksin, menolak vaksin, dan justru memberitakan untuk menolak vaksin dan mengajak orang untuk menolak vaksin adalah cara kerja iblis. Yang pertama, agar menimbulkan kegaduhan. Kan iblis senangnya menciptakan kegaduhan. Iblis itu pencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya simpulkan, gaduh, saudara. Jelas ya? Agar menimbulkan kegaduhan. Di mana kegaduhan? Wah, iblis mendapat kemuliaan. Yang kedua, agar menciptakan kesan orang Kristen pengacau. Saudara bayangkan nggak? Kalau di mimbar-mimbar gereja, sementara di mimbar-mimbar kedokteran, di mimbar-mimbar kesehatan, di mimbar-mimbar pelayanan masyarakat, ayo terima vaksin untuk menolong kalian, untuk menolong bangsa, untuk menolong daerah, supaya tidak ada lagi yang banyak mati karena COVID. Lalu tiba-tiba di mimbar gereja, jangan terima vaksin, itu antikris. Itu artinya orang Kristen sedang dibujuk setan untuk menjadi pengacau, untuk menjadi pemberontak dalam nama Yesus. Saya hanya mau ingatkan kalian-kalian yang sedang menyebarkan di mana-mana bahwa vaksin ini harus hati-hati karena ini alat setan, karena ini antikris. Kalian sedang dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan. Dalam nama Yesus, bertobat. Jangan mau tertipu, saudara.
Sadar saudara, sadar. Saudara pikir niat saudara baik, tetapi sebetulnya saudara sedang masuk dalam gerakan setan untuk menjadikan orang Kristen sebagai pengacau, saudara. Dalam nama Yesus saya berdoa, anak-anak Tuhan selalu harus jadi berkat. Anak-anak Tuhan selalu membawa damai, bukan mendatangkan kekacauan. Jadi jelas yang pertama, menghindari vaksin, menolak vaksin adalah cara kerja iblis agar menimbulkan kegaduhan, agar menciptakan kesan orang Kristen itu pengacau. Dan yang ketiga, agar menciptakan kematian-kematian yang tidak seharusnya. Karena kalau mimbar-mimbar gereja memberitakan tentang jangan terima vaksin, berarti karena vaksin itu minimal harus 70% baru efektif. Kalau begitu banyak orang Kristen menolak vaksin, dan akhirnya begitu banyak orang Kristen yang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidakkah saudara pikir justru ini konspirasi untuk membuat nama kekristenan hancur dan untuk membuat orang Kristen banyak mati, saudara? Dalam nama Yesus, jangan tertipu. Saya mencintai saudara. Saya hamba Tuhan yang gak punya kepentingan apa-apa. Saya hamba Tuhan yang mempelajari Alkitab. Saya hamba Tuhan yang mencintai jiwa-jiwa. Dan saya hamba Tuhan yang memang sudah mengamati. Dari tahun 77. Saya mulai dengar firman tentang akhir zaman. Saya mulai dengar firman tentang antikris. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak penafsiran yang ngaco, saudara. Karena memang Tuhan tidak menjadikan kita peramal. Tuhan hanya mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercela. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai rekan dalam program Kamu Hebat ini, saya mengajak saudara, komunitas kita, untuk tidak tertipu dengan permainan-permainan iblis ini. Karena saya pelajari, apakah vaksin bisa memiliki efek negatif? Jawaban saya pasti. Anda bilang, oh ini vaksin ini membongkar DNA. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Tetapi apakah ada efek negatif? Ada. Apakah yang kemudian ada yang gatal-gatal, ada yang kemudian jadi aneh? Ada, saudara. Pasti ada. Pasti ada efek negatif. Semua obat, vitamin C aja ada efek negatifnya. Obat pereda nyeri pasti ada efek negatifnya. Selalu kan ada tulisan kontraindikasi. Hati-hati kalau timbul merah-merah, hati-hati kalau pusing mual. Selalu ada, saudara. Terus apa gitu? Karena yang dari Tuhan yang sempurna. Tapi yang dari manusia pasti ada efek negatifnya. Tetapi ini yang terbaik di antara yang terburuk. Karena saya pelajari sebelum diciptakan manusia pasti tidak sempurna, pasti memiliki efek negatif. Namun kan manusia harus tetap berjuang untuk yang terbaik yang mampu ia kerjakan. Misalnya orang kakinya patah, pakai pen ada efek negatifnya nggak? Ada, saudara. Tapi kalau nggak pakai pen lebih berbahaya. Jadi akhirnya dipilih hal-hal yang ada efek negatifnya, tetapi jauh lebih kecil daripada tidak tertolong. Ya kan. Misalnya orang sakit jantung mati, ya kan. Lalu dipakein setrum, ya kan. Ada efek negatif? Ada. Orang kena cancer, lalu pakai pengobatan, ya kan, di kemoterapi. Pertanyaan saya, ada efek negatifnya? Sangat banyak, ya kan. Nah itulah manusia. Tetapi sudah kekasih dalam Tuhan, kita jangan tertipu. Jangan hanya karena efek negatif yang punya tujuan positif, akhirnya kita dipakai setan untuk mengabarkan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan buat setan. Kemuliaan buat setan itu adalah kegaduhan. Stop dengan tindakan-tindakan bodoh saudara itu, ya. Selanjutnya saya pelajari di sini, ya kan, efek negatif bukan berarti harus kita hindari, namun kita harus siap dan waspada. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bahagia bisa bicara ini. Saya tahu saya akan menciptakan banyak perdebatan, tapi itu perdebatan untuk membongkar segala topeng-topeng kepalsuan iblis. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis memang mau menciptakan kegaduhan. Saya hanya mau mengingatkan kepada mereka yang masih cinta Tuhan, yang masih punya hati nurani yang bersih, yang masih punya akal sehat yang benar, masih punya semangat untuk hidup dalam terang Tuhan. Jangan tertipu, karena tanda-tanda zaman makin nyata. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selama kita hidup benar, selama kita hidup dalam takut akan Tuhan, selama kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita dijauhkan dari iblis. Ingat, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kita maju dalam iman, kita hidup dalam kemuliaan, kita dipelihara Tuhan dalam kesehatan, kita dipelihara Tuhan dalam kemenangan, kita dipelihara Tuhan dalam berkat, kita dipelihara Tuhan dalam berkat-berkat yang sempurna. Tetap semangat, doa saya menyertai saudara sampai minggu depan, dan kamu hebat.
Haleluya.